Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Tali pocong kayu. Dengan tatapan sorot mata yang terlihat tajam, menatap Mbah Sumo, terlihat Ayu sangat marah dengan Mbah Sumo. Karena Mbah Sumo lah dukun yang telah menyantet dia. Ayu pun mulai mengamuk dengan kekuatannya. Sementara Mbah Sumo berusaha melawan arwah Ayu. "Hei, kamu arwah Ayu, cepat pergi dari sini. Kalau tidak mau aku bumi hanguskan," ancam Mbah Sumo. Akhirnya terjadilah adu kekuatan antara Ayu dan Mbah Sumo. Ayu mendatangkan angin yang sangat besar untuk menyerang Mbah Sumo. Tapi Mbah Sumo segera menghunuskan tundung anginnya yang dipercaya bisa menahan dan mengusir angin, topan, dan sebagainya. Pertempuran pun berlangsung sangat sengit. Adu kekuatan antara Ayu dan Mbah Sumo pun terjadi. Angin yang mendatangkan Ayu menyerang Mbah Sumo bertubi-tubi. Tapi berkat keris sakti Mbah Sumo yang bernama keris sakti tundung angin, ia dapat menangkal serangan dari Ayu. Rumah Mbah Sumo terasa bagai diterjang badai dan ombak. Tapi ternyata Mbah Sumo memang cukup sakti. Beberapa peralatan di rumah pada kucar-kacir diterpa angin kencang itu. Mbah Sumo pun kemudian membaca mantra untuk menyerang Ayu. Tampak telapak tangan Mbah Sumo mengeluarkan cahaya merah dan mengeluarkan asap. Sejurus kemudian, ia menyerang Ayu dengan serangan telapak tangannya yang mengarah kepada Ayu. Kali ini, Ayu yang mendapat serangan tiba-tiba berhasil menghindar dari serangan Mbah Sumo. Serangan Mbah Sumo meleset tidak mengenai Ayu. Kemudian, Ayu ganti membalasnya dengan serangan pelangkingan suara yang menggetarkan seluruh isi rumah dan kesunyian malam itu.
Suara yang melengking bisa membedu bagi siapa saja yang tidak kuat mendengarnya. Mbah Sumo masih tetap kokoh berdiri menyambut serangan Ayub. Dan tak sedikit pun langkingan Ayub berpengaruh kepada Mbah Sumo. Wow, hebat juga ya. Kemudian Mbah Sumo mengambil bawang putih dan bunga taman. Kemudian ia membaca mantra dan mengunyah bawang putih dan bunga tersebut. Setelah mengunyahnya, kemudian Mbah Sumo menyemburkannya ke arah arwah Ayub. Ayub yang tidak sempat menghindar merasa panas yang menyerangnya. Ia pun merasa agak kesakitan seperti terbakar. Ayub pun semakin marah kepada Mbah Sumo. Kemudian ia dengan cepat menyerang Mbah Sumo. Ia mencekik leher Mbah Sumo. Mendapat serangan yang tiba-tiba dan cepat itu, Mbah Sumo tak sempat menghindar dari cekikan Ayub. Cekikan Ayub sangat kuat dan terasa memutus urat leher Mbah Sumo. Mbah Sumo berusaha dengan sekuat tenaganya melepaskan cekikan tangan Ayub. Kemudian, tiba-tiba, dengan refleksnya, telapak tangan Mbah Sumo menghantam perut Ayub. Tak payah lagi, kali ini kekuatan serangan Mbah Sumo lagi-lagi terasa. Tubuh arwah Ayub pun terpental. Dan lepaslah cekikan tangan Ayub. Kali ini, Ayub semakin marah. Ia pun mengeluarkan segala kekuatannya. Kemudian, terjadilah pertempuran dua kekuatan antara Mbah Sumo dan arwah Ayub. Peralatan sesajen dan ubur rampenya tiba-tiba terpental dan diiringi dengan suara ledakan yang sangat keras. Sesajen itu pun terlempar berhamburan, tercecer di ruangan Mbah Sumo. Tak payah lagi, sisi ruangan dibuat berantakan oleh Ayub. Dan hal inilah yang ganti membuat Mbah Sumo berang dan marah, hingga terjadi lagi pertempuran Ayub dan Mbah Sumo. Pertempuran yang sangat sengit dan dahsyat antara keduanya. Kali ini, pertempuran keduanya pun berlangsung di luar rumah. Sunyinya malam itu menjadi saksi antara pertempuran Ayub dan Mbah Sumo. Suara binatang malam dan lolongan anjing hutan pun yang bersautan mengiringi suasana pertempuran keduanya. Tak terasa sudah pertempuran mereka berlangsung begitu lama. Kembali, Mbah Sumo mengambil posisi duduk bersila. Ia komat-kamit membaca mantra, memanggil para perewangannya. Dan sejurus kemudian, datanglah para perewangannya. Beberapa jin-jin jahat telah datang untuk membantunya. Mereka kemudian menyerang Ayub bertubi-tubi. Mendapat serangan itu, Ayub merasa kewalahan. Tapi, tanpa disadari Ayub, ia merasa mendapat bantuan energi entah dari mana. Tapi, ia merasa ada kekuatan di belakangnya yang membantunya. Ia merasa ada beberapa sosok tak kasat mata yang hadir, tapi kali ini membantu dia. Tak payah lagi, kali ini ia pun mampu melawan serangan-serangan jahat jin-jin pembantu Mbah Sumo. Setelah beberapa saat kemudian, terdengarlah ledakan yang keras berulang kali, dan beberapa jin jahat Mbah Sumo terbakar dan hancur. Rupanya, kali ini jin-jin jahat Mbah Sumo kalah. Termasuk salah satunya adalah yang ditugaskan Mbah Sumo untuk membunuh Ayub waktu itu. Suara ledakan yang beruntun itu rupanya terdengar oleh beberapa orang yang tengah berburu binatang malam. Mereka berdua adalah Sulis dan Cipto. Mereka sontak kaget dan terperanjat mendengar suara itu. Cip, suara apa itu ya? Terdengar keras seperti ledakan. Iya, suara apa ya? Mereka berdua pun penasaran mendengar suara ledakan itu.
Kemudian mereka berdua berusaha mencarinya. Saat mereka berdua menyibak semak-semak, tampak terlihat dua orang tengah bertempur adu kekuatan. Mereka melihat Basumo sedang melawan sosok perempuan berambut panjang dan bergaun putih. Hampir tak percaya mereka berdua melihat hal ini. Mereka hanya terdiam dan berdiri, melihat di balik semak-semak tanpa berani untuk keluar. Khawatir nanti kalau malah ikut kena. Mereka berdua hanya bisa melihat saja pertempuran antara Ayu dan Basumo. Sedikit pun tidak dilewatkan mereka. Mereka berdua penasaran bagaimana akhirnya. Basumo masih bertarung dengan sangat kuatnya. Basumo masih bertarung dengan sengit. Kali ini, Basumo mengeluarkan seluruh ilmu yang dimilikinya. Tampak tubuhnya merah membara seperti api. Ia mengarahkan segala kemampuannya. Ayu pun semakin kewalahan menahan serangan dari Basumo. Ternyata Basumo lupa kalau hari ini adalah malam Jumat Wage, dan hari ini adalah pantangan bagi Basumo melakukan ritual. Tiba-tiba kekuatan Basumo berangsur-angsur mulai surut. Ia pun merasakan kalau kekuatannya mulai melemah. Ia lupa telah melanggar pesan dari gurunya kalau harus menghindari malam Jumat Wage, di mana dia tidak boleh menggunakan ilmunya. Ia pun tersadar dan teringat akan pesan gurunya. Ingat, janganlah kamu menggunakan ilmumu pada malam Jumat Wage. Jika kamu melanggar, maka semua ilmu akan memudar dan berbalik menyerangmu. Ingat itu. Basumo sontak kaget dan tersadar akan pesan dari gurunya dulu. Namun, sudah terlambat kini. Basumo telah menggunakan ilmunya di malam Jumat Wage. Belum sempat hilang rasa kaget Basumo, tiba-tiba sebatang tombak melesat ke arahnya. Rupanya tombak itu adalah milik Basumo sendiri yang ia taruh di tempat prakteknya. Ternyata Ayu sudah menggerakkan tombak itu untuk menyerang Basumo. Dan tombak itu pun melesat menghujam ke arah tubuh Basumo. Tak payah lagi, tubuh Basumo pun roboh bersimbah darah. Basumo pun menghembuskan nafas terakhirnya. Bersamaan dengan itu, kemudian hilanglah tubuh Ayu di kegelapan malam dengan diiringi suara tawa yang mengerikan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.